Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini adalah pertemuan kita pertama dalam rangka mempelajari kandungan-kandungan yang terdapat dalam surat Al-Maidah. Tentunya kita tahu bahwasanya Al-Qur'an adalah kitab kebahagiaan, ya. Allah mengatakan, "Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Kami tidak turunkan Al-Qur'an kepada engkau wahai Muhammad agar kau menderita, ya, agar kau sengsara, tetapi agar kau bahagia. Allah mengatakan, ya, syifa' wa syifa'u lima fis sudur. Maksudnya Al-Qur'an adalah obat bagi penyakit, ya, ada yang ada di dada manusia, ya. Dan ini menunjukkan seorang yang semakin dekat dengan Al-Qur'an, maka dia akan semakin bahagia, dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak dekat dengan Allah? Dia membaca firman-firman-Nya yang Allah kirimkan kepada hamba-hambanya melalui malaikat Jibril, kemudian melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga sampai kepada kita. Kita akan bahas surat Al-Maidah, ya. Al-Maidah dari namanya Maidah diambil dari surat Al-Maidah, ya, ayat 112, ya. Yang di mana di antara metode penamaan surat adalah menyebutkan satu kata yang menunjukkan surat tersebut. Misalnya kata tersebut tidak terdapat dalam surat-surat yang lain, ya. Makanya dipilih sebagian nama-nama surat diambil dari suatu kata yang kalau orang dengar langsung dia tahu yang dimaksudlah surat tersebut. Di antaranya kata tersebut tidak terdapat dalam surat-surat yang lain, seperti kata Maidah, hidangan. Ini hanya terdapat dalam surat Al-Maidah, ya. Oleh karenanya surat Al-Maidah punya cuma satu nama, surat Al-Maidah, ya. Yaitu diambil dari surat Al-Maidah 112. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idz qala al-hawariyuna ya Isa bin Maryam hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama'." Ketika al-hawariyun berkata kepada, yaitu para sahabat Nabi Isa berkata kepada Nabi Isa, "Wahai Isa ibn Maryam, apakah Rabbmu mampu untuk menurunkan bagi kami ma'idatan minas sama', hidangan dari langit?" Dari sinilah surat ini disebut dengan surat Al-Maidah, ya. Surat ini adalah surat Madaniyah. Surat Madaniyah. Surat Madaniyah itu surat yang diturunkan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah menuju kota Madinah, ya. Terlebih lagi di awal-awal surat Allah buka dengan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman, wahai orang yang beriman. Dan ini adalah ciri-ciri khusus surat-surat Madaniyah. Berbeda dengan surat-surat Makkiyah, biasanya dibuka dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia sekalian. Karena surat Madaniyah, surat yang turun kepada Nabi setelah Nabi berhijrah ke kota Madinah, karena audiensnya rata-rata para sahabat yang beriman. Berbeda dengan ketika di Mekah, terkadang Allah tujukan surat-surat tersebut agar didengar oleh orang-orang musyrikin, ya, yang tidak beriman. Makanya Allah menggunakan kata ya ayyuhan nas, wahai manusia sekalian. Baik, di antara keistimewaan surat Al-Maidah, apa keistimewaannya? Surat Al-Maidah termasuk surat yang terakhir turun, ya. Dari Jubair bin Nufair, dia berkata, "Hajajtu, aku berhaji, fadakhaltu ala Aisyah." Kemudian aku bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Faqalat li, kemudian Aisyah berkata kepadaku, "Ya Jubair, taqra'ul Maidah?" Wahai Jubair, kau baca surat Al-Maidah? Faqultu na'am, iya, yaitu aku menghafal, aku membacanya. Faqalat amma innaha akhiru suratin nazalat. Ketahuilah bahwasanya surat Al-Maidah adalah surat yang terakhir turun, surat yang terakhir turun. Karena dia surat yang terakhir turun, sehingga sebenarnya Allah mengatakan seluruhnya muhkam, itu tidak akan mengalami mansukh lagi, karena dia terakhir, sudah selesai. Adapun surat-surat sebelumnya bisa jadi ada ayat karena dia turun sejak awal, bisa jadi dimansukhkan dengan ayat-ayat setelahnya. Karena surat Al-Maidah turun di akhir daripada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka surat-suratnya, ayat-ayatnya semuanya muhkam, tidak ada yang mansukh, Kemudian di antara keistimewaan surat ini adalah
surat ini banyak berbicara tentang hukum-hukum fikih. Jadi kita kalau bicara tentang juz amma, ya kita akan bicara tentang masalah iman, masalah hari akhirat, masalah kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalah kehidupan, masalah banyak berkaitan dengan iman. Sehingga kita semangat untuk mendengarnya karena benar-benar berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Surat Al-Maidah ya banyak membahas tentang masalah hukum fikih, masalah makanan halal, makanan haram, bagaimana berhubungan dengan ahlul kitab, ya. Oleh karenanya kita perlu konsen ya dalam mempelajari surat Al-Maidah karena surat Al-Maidah sering menyebutkan tentang masalah fikih. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada ayat yang pertama, ayat kedua insyaallah pada malam hari ini. Kalau ada waktu kita lanjut pada ayat yang ketiga ya. Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," ya. Wahai orang-orang yang beriman. Tadi saya mengatakan ini, yaitu wahai orang-orang yang beriman. Ini adalah kata beriman ini ciri-ciri daripada surat Madaniyah ya, karena audiensnya adalah para sahabat setelah mereka berhijrah ke kota Madinah. Aufu bil uqud. Aufu bil uqud. Aufu bukan sekedar artinya menunaikan. Aufu itu dari al-wafa. Al-wafa itu at-tamam, yaitu itmam, menyempurnakan. Jadi seakan-akan Allah berkata, wahai orang yang beriman, aufu bil uqud, sempurnakanlah janji-janji kalian. Ya, al-uqud artinya janji-janji yang ditekankan. Janji-janji atau perjanjian itu yang ditekankan. Maksudnya akad-akad yang ditekankan. Karena akad artinya sesuatu yang syudda, yaitu yang ditekankan. Jadi Allah mengatakan aufu bil uqud. Allah tidak hanya mengatakan tunaikanlah janji kalian, tapi Allah mengatakan sempurnakanlah janji kalian. Makanya Allah buka dengan wahai orang yang beriman. Kemudian Allah katakan tunaikanlah janji kalian. Di antaranya karena orang yang bisa menunaikan janjinya dengan sempurna, tanpa mengurangi, tanpa membatalkan, tanpa mengabaikan, tanpa meremehkan, hanya orang yang beriman yang tahu bahwasanya ada hari kebangkitan, ada hari pertanggungjawaban. Sehingga kalau dia sudah berjanji, kalau dia sudah bikin akad, dia akan berusaha bukan hanya sekedar menunaikan, tapi dia menyempurnakan akad tersebut. Bukan dia menjalankan tapi dikurangi sedikit, tidak sesuai dengan 100%, hanya 90%. Tidak, dia kalau sudah bikin akad, ya, maka dia akan menjalankan dengan berusaha semaksimal mungkin karena itulah konsekuensi dari keimanan. Makanya seharusnya kalau orang sudah ngaji, sudah beriman, kalau sudah berbicara tentang muamalah, harusnya mereka adalah orang yang paling amanah. Itu konsekuensi dari keimanan. Tapi kalau ada orang-orang sudah ngaji kemudian ternyata tidak amanah, sering menyelisih janji, janji begini, janji begitu, akad diselisihi dan yang lainnya, sungguhnya mereka imannya dipertanyakan. Karena seperti kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, bahwasanya konsekuensi dari keimanan yaitu dia menyempurnakan janji-janjinya, ya. Janji di sini ditafsirkan oleh sebagian ulama adalah umum. Janji di sini umum, bersifat umum. Ya. Janji bersifat umum. Ya, kalau kita mau maksudnya janji kepada Allah, janji kepada sesama manusia. Ya. Kita mungkin berjanji sama Allah, mungkin saya akan umroh, kita berjanji sama Allah, saya akan berhaji misalnya, saya akan bersedekah misalnya, saya akan berjihad, saya akan berjuang, maka kita punya janji sama Allah, maka tunaikanlah. Ya. Mungkin nggak ada yang dengar antara kita dengan Allah saja, tapi Allah Maha tahu. Makanya seorang jangan meremehkan, karena konsekuensi orang yang beriman, kalau dia sudah berjanji dia akan menunaikan. Maka kita berusaha menjalankan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga janji kita sama manusia. Ya, maka ini umum mencakup apa kewajiban kita terhadap orang tua, terhadap istri, terhadap anak, ya. Apalagi berkaitan dengan muamalah, masalah akad-akad, maka
kita harus benar-benar perhatikan karena konsekuensi dari orang beriman adalah menjalankan akad-akad tersebut dengan sebaik-baiknya. Karena Allah menggunakan kata aufu, yaitu sempurnakan, jangan kurangi, ya. Jangan yang penting jalan. Bukan begitu, enggak. Jalankan yang sesungguhnya sesuai dengan yang kita omongkan, sesuai dengan yang kita sepakati, ya. Dan ini dalil bahwasanya kata para ulama, bahwasanya bahwa asal dalam perjanjian adalah boleh. Perjanjian kesepakatan adalah boleh, harus ditunaikan, ya. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang Islam sesuai dengan kesepakatan mereka. Jadi apapun kalau sudah sepakat maka dijalankan. Ya, kecuali syarat tersebut bertentangan dengan syariat, illa syartan halala haraman atau harrama halalan, ya. Kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, itu tidak boleh. Tapi kalau kita punya sepakat, apa saja kita sepakat, seorang lelaki menikah dengan seorang wanita, bersepakat nanti kalau kita nikah gini-gini, sepakat, harus jalankan sepakatnya. Seorang berteman dengan seorang atau menjalankan pekerjaan, ya, kalau sudah kesepakatan jalankan, ya. Ini termasuk dari amanah yang Allah perintahkan, aufu bil uqud, ya, aufu bil uqud, ya. Maka penuhilah akad-akad kalian. Maka saya ingatkan kepada para ikhwan, ya, jangan menggampangkan akad. Kalau kita sudah tulis akad, kalau kita sudah buat perjanjian, maka penuhi. Baik akad itu tersebut tertulis ataupun dengan lisan. Tentunya apalagi kalau sudah tertulis, maka itu harus lebih kita waspada karena semua itu ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Kemudian setelah itu Allah berfirman, "Uhillat lakum bahimatul an'am." Dihalalkan bagi kalian bahimatul an'am itu hewan ternak. Hewan ternak sini bahimatul an'am, ada khilaf di kalangan para ahli tafsir, tapi intinya mereka sepakat bahwasanya kambing, onta, kemudian sapi termasuk dari bahimatul an'am. Kemudian illa ma yutla alaikum, kata Allah, kecuali yang dibacakan kepada kalian. Dibacakan pada kalian. Maksudnya dari bahimatul an'am ini ada yang haram. Hukum asalnya bahimatul an'am adalah halal kecuali yang diharamkan yang akan dibacakan bagi kalian, yaitu dalam Quran surat Al-Maidah ayat ketiga. Nanti akan kalau kita sampaikan kita bahas, ya. Ini ayat pertama, ya. Ini ayat kedua. Nanti yang dikecualikan akan dibacakan pada ayat yang ketiga, ya, seperti hewan yang terjatuh, yang tercekek, ya, seperti itu, ya. Kemudian terpukul misalnya, tertanduk, ini semua jadi haram, ya. Atau darah yang mengalir, ini semua adalah hukumnya haram. Tapi hukum asal hewan-hewan adalah halal, illa ma yutla alaikum, kecuali dibacakan kepada kalian, ghairu muhillis shaidi, ya, tanpa menghalalkan wa antum hurum. Maksudnya apa? Tanpa menghalalkan hewan buruan, sementara kalian sedang haram, sedang ihram. Jadi Allah sebutkan hukum berikutnya, ya. Jadi kalian juga boleh berburu, ya, kecuali jadi hewan buruan itu tidak halal sementara kan dalam kondisi ihram. Kalau kalian tidak ihram, kalian boleh berburu. Apa yang dimaksud dengan wa antum hurum sementara dalam sedang ihram? Maksudnya adalah sedang ihram haji atau umrah, atau sedang di tanah haram, yaitu Mekah, Madinah. Ya.
Jadi maksudnya kalau kalian sedang ihram atau kalian sedang di tanah haram, maka kalian tidak boleh berburu sebagaimana kita tahu hukumnya ya. Innallaha yahkumu ma yurid. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berhukum apa yang Dia kehendaki. Sungguhnya Allah berhukum apa yang Dia kehendaki. Ia kehendaki. Ini isyarat ya ikhwan. Innallaha yahkumu ma yurid. Allah yang mengatur hukum semuanya dan kita yakin bahwasanya Allah Maha hikmah dalam menentukan hukumnya. Allah menyuruh menunaikan akad dengan sempurna. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bahimatul an'am. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengharamkan berburu kalau sedang ihram atau sedang di tanah haram. Maka ini semua kata Allah, innallaha yahkumu ma yurid, Allah berhukum dengan apa yang Dia kehendaki. Ini dalil tidak boleh protes. Kita yakin ketika Allah mengatakan sungguhnya Allah berhukum dengan apa yang kehendaki, pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Hikmahnya atau maslahatnya. Allah tahu, kita tidak tahu. Yang kedua, tidak ada yang boleh protes. Ngapain protes kepada Allah? Kita semua milik Allah, kita semua diciptakan oleh Allah menghukum apa yang Dia kehendaki. Maka tidak ada boleh orang yang sok kemudian memprotes hukum Allah. Allah mengatakan innallaha yahkumu ma yurid. Allah berhukum dengan apa yang Allah kehendaki. Kita lihat zaman sekarang banyak orang protes dengan hukum syariat yang merasa lebih pandai, merasa lebih tahu tentang maslahat, berbagai macam, apalagi orang-orang liberal. Kita bilang innallaha yahkumu ma yurid. Allah berhukum dengan apa yang Dia kehendaki. Inilah kira-kira ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah." Wahai orang-orang yang beriman, la tuhillu, janganlah kalian menghalalkan, itu janganlah kalian melanggar ya. Janganlah kalian menghalalkan, maksudnya melanggar sya'air Allah. Sya'air maksudnya syiar atau syairah, jamak dari syairah, yaitu kalau bahasa kita syiar-syiar Allah yang berkaitan dengan tanah haram, berkaitan dengan haji, ya maka jangan dilanggar. Wala syahrul haram, dan jangan kalian melanggar juga menghalalkan bulan haram. Bulan-bulan apa? Haram. Walal hadyu, al-hadyu. Ini nanti kan kita jelaskan apa itu al-hadyu. Apa itu al-qalaid. Kan kita bahas ini semua berkaitan dengan hukum. Wala aminal baitul haram, tidak juga orang yang bertujuan menuju tanah haram. Orang-orang yang bertujuan ke tanah haram. Yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana, yang mencari karunia Allah dan keridhaannya. Wa idza halaltum fastadu, jika kalian telah bertahallul, jika kalian telah bertahallul dari ihram kalian, fastadu, maka berburulah. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum anil masjidil haram, jangan sampai kebencian kalian kepada orang-orang yang menghalangi kalian dari tanah haram, kalian dari Masjid Haram, membawa kalian untuk anta'tadu, melanggar
ya, untuk melanggar. Di sinilah untuk berbuat zalim. Anta tadi di sini ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Saling tolong menolong dalam kebaikan takwaan dan jangan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Wattaqullah, bertakwalah kepada Innallaha syadidul iqab. Sungguhnya Allah hukumannya sangat berat. Baik, kita masuk pada ayat yang kedua, kita ulangi. Wahai orang yang beriman, la tuhillu syairallah. Jangan kalian melanggar syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya, kalau kalian sedang berhaji, maka jangan kalian melanggar aturan-aturan haji, jangan kalian melanggar hal-hal yang diharamkan dalam ketika sedang ihram. Jangan menggampangkan syiar-syiar Allah. Allah dalam hajinya ada aturan. Allah dalam umrah ada aturan. Aturannya jangan dilanggar. Itu semua adalah syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga manasik-manasik haji, jangan sembarang mau bikin haji seenaknya saja, misalnya mau wukuf tidak di padang Arafah, wukuf di tempat yang lain misalnya. Ya, Allah sudah kasih aturan wukuf padang Arafah harus tanggal 9, jangan kemudian melanggar wukufnya selain tanggal 9. Intinya maksudnya ini syair Allah ya. Wa may yu'adzim syair Allah fa innahu min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah maka itu termasuk dari takwanya hati seseorang. Ya, oleh karenanya seorang kalau tahu itu syiar Allah, maka jangan diremehkan, jangan dilanggar, jangan digampangkan. Kemudian kata Allah juga, wala syahrul haram. Janganlah kalian melanggar syahrul haram. Apa maksudnya syahrul haram? Kita tahu syahrul haram ada 4. Sama-sama kita sudah tahu. Itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Jadi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram mutataliyat, berurutan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kemudian Rajab belakangan. Ya. Kita Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Ukhra, Rajab dan Sya'ban. Rajab baru Sya'ban ya. Jadi Rajab bulan ke berapa itu? Ke-6 ya. Sya'ban 7, Ramadan 9 ya. Sya'ban 8, Rajab bulan ke-7 ya. Jadi Syahrul Haram ada 4. Apa saja tadi? Zulqa'dah, Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, kemudian Muharram, belumnya apa? Rajab. Jadi 4 bulan ini. Apa yang dimaksud jangan kalian melanggar bulan haram? Ada 2 pendapat. Maksudnya yang pertama ya, jangan berperang di situ. Perang di bulan-bulan tersebut. Yang kedua, jangan bermaksiat. Sebagaimana disebut oleh para ahli tafsir ya. Ya karena orang-orang Arab mereka tahu bahwasanya bulan-bulan haram ini haram bertempur, haram berperang. Dan ini sudah berlaku sebelum datangnya Nabi SAW. Mereka mengagungkan bulan-bulan haram dan itu diakui oleh Islam. Maka di bulan-bulan haram tidak boleh berperang. Demikian juga ayat khusus jangan bermaksiat pada bulan haram. Bermaksiat di bulan haram, maksudnya di bulan-bulan ini tidak sama dengan bulan-bulan yang lainnya, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum, dzalika dinul qayyim, fala tadhlimu fihinna anfusakum." Kata Allah, jangan kalian bermaksiat di bulan-bulan ini. Kita sekarang sedang berada di bulan Zulhijjah. Bermaksiat di bulan Zulhijjah tidak sama dengan bermaksiat di selain 4 bulan ini ya, hati-hati ya. Dosanya tidak sama. Kemudian jangan berperang. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama ya. Apakah tidak boleh berperang di bulan-bulan ini berlaku sampai sekarang atau sudah mansuh? Maka ada 3 pendapat di kalangan para ulama tentang sekarang bulan Dzulqa'dah ini misalnya. Kemudian bolehkah kita berperang, misalnya ada jihad? Bolehkah kita berjihad di bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram? Padahal Allah melarang berperang pada bulan-bulan tersebut. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi. Mereka bertanya kepada Engkau tentang bulan haram yang dilarang berperang di dalamnya. Maka ada yang mengatakan
sudah mansukh. Fa idzan salakhal ashhurul hurumu faqtul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Dalam surat Taubah kata Allah, jika telah berlalu bulan-bulan haram maka bunuhlah kaum musyrikin dimanapun kalian dapati. Sehingga ayat itu memansukhkan larangan ini. Sehingga sekarang sudah tidak berlaku bulan-bulan haram lagi, mau berperang kapan saja boleh. Terlebih lagi Nabi waktu dalam perang Taif, Nabi memerangi perang Taif dalam bulan Dzulqa'dah, padahal itu bulan haram. Dalam bulan haram. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya ini tetap berlaku. Ini tetap berlaku, bulan-bulan haram tetap berlaku meskipun sekarang tetap berlaku. Kata mereka dan ini pendapat dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, tetap berlaku dilarang tersebut kecuali kita diserang maka kita boleh membalas. Adapun kita mulai perang tidak boleh. Kita mulai perang tidak boleh. Ataupun kita diserang maka kita berhak untuk membalas ya. Atau kemudian yang benar sebenarnya dua pendapat ya. Syekh Utsaimin juga memilih perincian. Kalau kita sudah mulai perang sebelum bulan haram, kemudian perang terus berlanjut pada bulan haram maka tidak apa-apa dilanjutkan. Tetapi memulai perang tidak boleh pada bulan-bulan haram. Intinya ini dua pendapat. Saya ulangi, yang pertama berpendapat bahwasanya ini sudah tidak berlaku lagi. Perang boleh kapan saja, karena dalam surat At-Taubah kata Allah, jika sudah lewat bulan-bulan haram tersebut maka bunuhlah kaum musyrikin kalau dalam perang dimanapun kalian berada, kapanpun, enggak ada masalah. Pendapat yang kedua, pendapat beliau Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya ini masih tak berlaku ya, kecuali kita diserang maka kita boleh membalas meskipun di bulan-bulan haram, yang tidak boleh kita memulai. Tetapi kalau kita sudah memulai perang sebelum bulan haram dan masih berlanjut sampai pada bulan haram, tidak jadi masalah. Allah alam bisawab ya. Yang kedua, selain jangan berperang, ingat jangan bermaksiat. Walal hadiyu. Apa itu al hadiyu? Al hadiyu adalah hewan yang dihadiahkan kepada tanah haram ya. Hadiahkan tanah haram. Kalau kita musim haji ada hadiyu, hewan hadiyu ya. Buat haji tamattu, kemudian haji qiran ada hewan namanya al hadiyu. Al hadiyu ya. Itu adalah hewan-hewan yang dihadiahkan kepada tanah haram, disembelih untuk dibagikan kepada fuqara, orang-orang miskin yang ada di tanah haram. Dia umum, mencakup kambing, mencakup onta, mencakup sapi yang mau diserahkan ke tanah haram. Kemudian walal qalaid. Al qalaid itu adalah gantungan. Qiladah artinya gantungan. Dia lebih khusus daripada al hadiyu. Al hadiyu umum, yang lebih khusus daripada hadiyu ulangi hewan yang dihadiahkan kepada tanah haram. Al-qalaid yaitu hewan yang dikasih tanda. Jadi dahulu ini sudah ada sejak zaman kaum musyrikin. Jadi kalau mereka ingin menyumbangkan atau menghadiahkan hewan kepada tanah haram, misalnya kambing, mereka kasih tanda. Mereka ambil tanda dari misalnya kulit-kulit dari pohon yang ada di tanah haram, kemudian mereka ikatkan atau mereka gantungkan, mereka kalungkan ke kambing tersebut ya. Kambing enggak, maksud saya onta digantungkan di onta. Kemudian onta tersebut dilepas ya, menuju tanah haram. Saya ulangi, mereka ingin menyumbangkan onta ke tanah haram, mereka ambil qiladah itu semacam gantungan diambil dari kulit kayu pohon-pohon yang ada di tanah haram, kemudian mereka ikatkan pada hewan tersebut, onta tersebut dilepaskan. Nah, hewan ini kalau berjalan menuju tanah haram, enggak ada yang boleh ganggu. Maka Allah bilang, la tuhillu, jangan kalian melanggar, jangan kalian ganggu hewan-hewan ini. Karena hewan-hewan ini diserahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Misalnya hadiyu, tahu itu adalah hewan hadiyu kemudian dicuri, ya, padahal itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, dirampas misalnya, atau belum sampai ke tanah haram disimpangkan misalnya. Al-qalaid jangan diganggu, misalnya ada onta sudah dipasang qiladah, kemudian dia berjalan, diambil tandanya, padahal kalau ada tanda tersebut orang tahu ini onta untuk Allah Subhanahu wa taala, maka jangan diganggu. Biarkan dia berjalan dari negerinya menuju Mekah ya, biarin dia terus berjalan sampai menuju Mekah, enggak ada yang boleh ganggu meskipun tidak ada tuannya. Namanya al-qalaid. Jadi orang dahulu kalau ingin, dan ini berlaku kapan saja, seorang boleh menyumbangkan hewan-hewan kepada tanah haram kapan saja, tapi zaman sekarang ini sudah tidak berlaku. Kalau zaman dulu ya ada punya onta, kasih tanda, suruh jalan menuju ke Mekah. Itu berarti akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sampai di Mekah, maka disembelih dibagikan kepada orang-orang miskin di sana ya. Maka jangan diganggu
biarkan dia berjalan sampai ke Mekah, jangan diambil tandanya karena dikasih tanda ini fungsinya apa? Fungsinya kalau orang lihat syiar, iya ya. Lihat onta diserahkan kepada Allah, maka dia pun termotivasi. Maka dia pun mungkin cari onta yang lain, dia pun serahkan kepada Allah atau enggak dia kasih kambing atau sapi untuk dibagikan kepada orang-orang miskin di tanah haram. Kemudian kata Allah juga jangan melanggar. Ini semua dan ya. Dan jangan kalian melanggar syiar-syiar Allah dan jangan melanggar bulan-bulan haram dan jangan melanggar hewan hadyu dan jangan melanggar al-qalaid, hewan-hewan yang kasih tanda dan jangan kalian melakukan pelanggaran terhadap orang-orang yang bertujuan ke tanah haram. Yang mereka bertujuan ya betaguna fadlan minallahi wa ridwana, mencari keridhaan, karunia dari Allah dan mencari keridhaannya. Adapun mencari karunia dengan berdagang, kemudian mencari keridhaannya dengan haji dan umrah. Dengan haji dan umrah. Ya, jangan ganggu. Haram mengganggu orang-orang yang sedang menuju tanah haram dan ini perintah khusus dari Allah Subhanahu wa taala ya. Yang penting mereka tujuannya baik ke tanah haram, mau berdagang jangan diganggu. Kemudian ingin haji dan umrah apalagi jangan diganggu. Kemudian kita dapati sebagian orang di tanah Mekah mengganggu orang yang haji, mengganggu orang umrah, membohongi orang haji, membohongi orang umrah, dikerjain dan terjadi sebagian orang jahat seperti itu. Malah harusnya membantu orang-orang haji dan umrah malah dikerjain, dikeruk duitnya sebanyak-banyaknya. Dibikin proyek ini, proyek sebagian travel kurang ajar ya. Mereka malah mengganggu orang-orang yang sedang berhaji dan umrah. Tamu-tamu Allah mereka kerjain. Dulu orang-orang jahiliyah mereka bangga bisa melayani tamu-tamu Allah ya. Sekarang sebagian orang kalau melayani baiklah tapi malah dikerjain. Dikerjain dan itu banyak cerita teman orang-orang enggak ngerti ya. Misalnya para penjual kambing datang kepada para jemaah haji, ini kambing gini. Oh, ibu harus potong kambing 3 karena ibu pasti melanggar, ibu pasti begini. Akhirnya sebagian jemaah haji dia punya uang buat jajan cuma sedikit 1.500 real, semuanya untuk kambing. Dibohongin sama siapa? Penjual kambing. Terkadang penjual kambing terus menyamar menjadi seorang mahasiswa. Kurang ajar. Jadi mereka kurang ajar sama tamu-tamu Allah. Ya. Baik. Makanya seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang haji dan umrah, yang datang ke Mekah saja untuk berdagang, mencari karunia dari Allah tidak boleh diganggu, apalagi yang datang dalam rangka haji dan umrah. Ya, ini aturan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan dilanggar. Setelah itu kata Allah, wa idza halaltum fastadu. Kalau kalian sudah bertahalul, silakan berburu. Tadi kan di sini haram. Ya. Ghairu muhallis shaidi wa antum hurum. Janganlah kalian berburu sementara kalian dalam kondisi ihram. Tapi kalau kalian sudah bertahalul dari haji dan umrah atau sudah tidak di tanah haram dan sudah tidak di tanah haram, fastadu, maka berburulah ya. Maka berburulah. Setelah itu Allah mengatakan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum minal masjidil haram an ta'tadu. Jangan sampai kebencian kalian kepada orang-orang yang menghalangi kalian dari Masjidil Haram bawa kalian untuk berbuat zalim, tidak boleh. Tentu kaum muslimin benci dengan orang-orang musyrikin karena mereka ingin pergi ke Mekah dihalangi. Mereka tidak bisa berumrah, tidak bisa masuk kota Mekah dihalangi oleh orang musyrikin. Tetapi kata Allah, benar orang-orang kafir Quraisy mendolimi kalian wahai orang-orang beriman. Tapi jangan sampai gara-gara mereka mendolimi kalian, kalian balas mereka dengan berbuat pelanggaran. Dan ini butuh hati yang kuat. Ya, karena kebanyakan orang kalau sudah disakiti, dizalimi, dia ingin balas kezaliman tersebut. Maka Allah bilang jangan sampai kebencian kalian terhadap suatu kaum yang menghalangi kalian sampai ke tanah haram membuat kalian berbuat pelanggaran. Anta atadu. Ini akhlak yang Allah ajarkan tentang akhlak yang mulia. Kejengkelan kita jangan sampai berbuat kita tidak zalim. Hati-hati ikhwan, kita kadang jengkel sama orang. Ya mungkin gara-gara masalah personal, masalah pribadi, kemudian kalau kita ditanya tentang dia, kita habisi dia. Oh, dia begini. Adillah dalam perkataan, adillah dalam menghukum, adillah mensikapi. Tidak boleh ya. Bahkan kepada orang yang zalim kepada kita ya. Tidak boleh. Misalnya kita dapati dalam masalah dakwah misalnya, kita benci dengan sebagian orang, mungkin dia menuduh kita yang tidak, mungkin dia menzalimi kita. Tidak boleh kita balas dengan hal-hal yang bohong juga. Dia bohong kemudian kita berbohong tentang dia juga. Kita berlebih-lebihan juga tentang dia. Enggak boleh. Kezaliman dia terhadap kita, kebencian kita terhadap dia tidak boleh membawa kita untuk berbuat zalim. Tetap kita harus insaf, harus adil. Kalau mensifati dengan baik, yang sesuai yang sebenarnya, harus objektif jangan subjektif. Seperti itu maksud saya. Ya. Jadi maksudnya Allah mengajarkan akhlak yang baik, objektif jangan subjektif. Jangan gara-gara seorang berbuat salah akhirnya kita
berbuat zalim kepadanya, ya, maka harus bersikap adil. Setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu artinya saling tolong menolong. Artinya saling tolong menolong. Ya akhi, saya kalau lihat ini, maksudnya ikhwan, bagaimana akhlak Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Luar biasa akhi. Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, kalau kita baca biografi beliau, bagaimana beliau dimusuhi oleh ahlul bidah, bagaimana beliau dituduh yang tidak-tidak, difitnah yang tidak-tidak, beliau masuk penjara bolak-balik sampai beliau tidak, ya mungkin menikmati dunia, mungkin tidak menikmati dunia sama sekali. Artinya begitu banyak besar ujian dihadapi oleh Ibn Taimiyah rahimahullahu taala sampai beliau tidak menikah. Sampai beliau tidak memiliki budak, sampai beliau sulit untuk berbakti kepada orang tuanya karena di penjara, kemudian difitnah dan macam-macam, ya. Sampai akhirnya meninggal di penjara. Tapi beliau tidak pernah mensifati dengan sifat yang zalim kepada orang lain, menuduh yang tidak. Enggak, bisa baca buku beliau semuanya. Beliau berbicara tentang hululiyah, tentang akidah wahidatul wujud, beliau berbicara tentang Asy'ariyah, beliau berbicara tentang Mu'tazilah, berbicara tentang ahli filsafat, beliau berbicara Ibnu Sina, beliau berbicara Ar-Razi, tapi beliau selalu adil. Bahkan ketika beliau membantah Nasara, beliau juga berbicara dengan adil. Kebencian tidak membuat seorang akhirnya berbicara di luar pada yang faktanya. Jangan. Seorang meskipun benci kepada suatu kaum, dia harus berbicara dengan fakta. Jangan dia bohong. Jangan sampai kata Allah, jangan sampai kebencian kalian terhadap orang-orang yang mengingkari Masjidil Haram berbuat kalian melampaui batas. Tadu maksudnya melampaui batas. Demikian juga ikhwan anak, makanya kita berakhlak dengan ulama-ulama yang sudah memberi contoh kepada kita. Antum mungkin benci kepada seorang, mungkin ahlul bidah yang menjatuhkan dakwah sunnah menuduh tidak. Antum jangan balas dengan yang tidak juga. Tidak boleh. Sampaikan dengan baik, sampaikan dengan benar, yang insaf. Karena pernyataan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jengkel, tapi kejengkelan tersebut jangan buat kita membuat pelanggaran. Ya. Apalagi kalau sama Ahlus Sunnah, dengan selain Ahlus Sunnah saja kita harus berbuat adil. Meskipun mereka tidak adil kepada kita, meskipun mereka membuat fakta-fakta yang tidak benar, membuat gambaran misalnya Ahlus Sunnah itu begini buruk sekali, tukang mengkafirkan, tukang gini, ternyata tidak benar, biarin antara mereka dengan Allah. Kita jangan ikut-ikutan seperti itu. Kita jangan kita mencegah mereka dengan melampaui batas. Dan ini akhlak yang mulia yang harus kita pegang. Janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum buat kalian tidak adil, melampaui batas. Baik. Kata Allah, wa ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong kalian, saling. Jadi ta'awun maknanya saling, ya, perhatikan saling. Ya, kalau namanya saling berarti ya kerjasama. Ini salah satu ayat yang menunjukkan pentingnya kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan. Seorang mungkin bisa berjalan sendiri, tapi kita tahu kita makhluk sosial, kita butuh kerjasama. Ya, maka kalau kita berteman dengan kawan, ya, niatnya menjalankan ayat ini, kita dapat pahala. Saya ulangi, kita ini banyak berteman, teman kita banyak. Nah, pertemanan kita tersebut apakah untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa, kebajikan ketakwaan? Kalau kita niatkan pertemanan kita untuk saling tolong menolong dalam berkebajikan ketakwaan, maka insyaallah kita telah menjalankan ayat ini. Dan ini adalah prinsip dalam kehidupan bermasyarakat. Harus ada ta'awun, saling tolong menolong. Kita menolong dia, dia menolong kita. Bukan cuma kita pingin dia tolong kita terus, ganti-gantian kita tolong dia, dia tolong kita tolong dia. Dan demikianlah timbul kasih sayang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahadu tahabu, salinglah kalian memberi hadiah, maka kalian saling mencintai, saling kalian tolong menolong, kalian akan lebih saling mencintai. Alal birri wat taqwa, al birri wat taqwa. Al birri wat taqwa ini adalah dua kata, kalau disebut salah satunya mencakup yang lain. Tapi kalau digabungkan kedua-duanya, maka masing-masing punya makna yang spesifik. Ini sering saya sampaikan seperti Islam dan iman. Islam dan iman, kalau sebut Islam saja, ya Islam, ya iman, iman ya Islam. Disebut iman saja, iman ya Islam, Islam ya iman. Tapi kalau digabungkan Islam dengan iman, maka masing-masing punya makna spesifik. Islam maksudnya amalan zahir, iman maksudnya amalan batin. Sama dengan albir wa taqwa. Kalau disebut albir, mencakup berbuat baik dan meninggalkan maksiat. Sama kalau disebut takwa saja, mencakup perbuatan baik, meninggalkan maksiat. Tapi kalau digabungkan albir wa taqwa, maka sebagian ulama seperti Sa'di rahimahullah taala mengatakan albir berkaitan dengan amalan-amalan kebajikan, at-taqwa berkaitan dengan meninggalkan kemaksiatan. Jadi bertolong menolong kalian dalam menjalankan kebajikan dan bertolong menolong kalian dalam meninggalkan kemungkaran. Takwa itu meninggalkan maksiat. Ini butuh kerjasama, ikhwan. Kerjasama jangankan dalam ruang lingkup yang besar, dalam ruang lingkup keluarga antara kita dengan istri, antara kita dengan anak, kita kerjasama gimana anak-anak ini biar bisa menjalankan ketaatan. Bagaimana anak bisa
meninggalkan kemaksiatan. Butuh kerjasama. Diskusi sama istri, ngobrol gimana caranya. Kerjasama. Kita belajar dalam ruang lingkup keluarga, baru kita terapkan lagi dalam ruang lingkup misalnya jamaah masjid, ya kemudian RT RW, ya bagus. Bukan kerjasama sama istri bermaksiat, kerjasama nonton bioskop, kerjasama yang tidak bermanfaat, kerjasama yang enggak. Kita kerjasama dalam ruang lingkup kecil keluarga dalam albir wa taqwa. Kita ajarkan anak kita untuk belajar bekerja sama. Ya, belajar bekerja benar faedahnya banyak. Kerjasama ini faedahnya banyak. Saling menghargai satu dengan yang lainnya, saling mengetahui kelebihan yang lain, kekurangan diri sendiri, saling bagaimana menghadapi dan ini penting ya. Orang sendirian aja, terkadang dia terkena ujub, sombong, angkuh, kenapa dia sendirian terus ya. Tidak biasa bersosial. Oleh karenanya ini adalah kaidah kemasyarakatan yang agung dari Allah, tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Kemudian kata Allah, wala ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Jangan. Ingat, ini sebenarnya sudah cukup ini, tidak perlu sebut. Tapi Allah mengulangi, menekankan lawannya dari apa lawan dari tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan? Lawannya adalah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Lawannya. Tapi Allah tegaskan karena ini penting juga. Di sana ada orang-orang yang saling tolong menolong dalam berbuat dosa, kerjasama dalam bermaksiat. Kerjasama ada. Kerjasama dalam menimbulkan permusuhan, ya permusuhan bikin jengkel orang, provokator, ya kemudian begitulah sehingga terjadilah permusuhan antara kaum muslimin. Misalnya jangan hati-hati seorang jangan melanggar ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha syadidul iqab. Hati-hati kata Allah. Allah itu hukumannya berat, keras. Jadi jangan kalian langgar ini semua larangan. Jangan melanggar syair Allah, jangan melanggar syarul haram, jangan melanggar al-hadyu, jangan melanggar qalaid. Jangan mengganggu orang yang sedang haji atau umrah. Ya. Aturannya hendaknya kalian bertolong menolong dalam kebajikan ketakwaan dan jangan kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah. Sungguhnya Allah siksaannya sangat keras ya. Seorang hati-hati, dunia ini cuma sebentar. Jangan dia spekulasi melakukan macam-macam kemudian menzalimi orang lain, akhirnya dia merasakan azab yang pedih pada hari kiamat kelak. Baik. Kita lanjutkan ayat yang terakhir, ayat ketiga insyaallah masih ada waktu. Karena surat Al-Maidah ini panjang ya. Kalau kita tidak selesaikan nanti enggak tahu kapan kita mau selesai. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Ayat yang ketiga. Kata Allah Subhanahu wa taala, hurrimat alaikumul maitatu waddam wa lahmal khinzir khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sabu illa ma dhakkaytum nasubi antas taqsim bil azlam dzalikum fisq al yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati
turra fi makhmasatin ghayra mutajanifil ithmi. Innallaha ghafurur rahim. Sabar ikhwan-ikhwan, kita belajar hukum, ya, hukum fikih berkaitan surah Al-Maidah. Ya, kita tambah menghilangkan kebodohan kita sedikit demi sedikit, ya. Semoga ini menjadi pahala besar bagi kita hari kiamat kelak. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala, "Hurrimat 'alaikumul maitatu." Hurrimat, diharamkan. Yang mengharamkan adalah Allah, diharamkan atas kalian. Sekarang Allah bahas tentang ini tadi kita kan sebutkan di ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum, ya. Dan dihalalkan bagi kalian binatang-binatang ternak kecuali yang dibacakan bagi kalian yang tidak halal. Inilah yang dibacakan bagi kalian yang tidak halal tersebut di antaranya ini. Hurrimat 'alaikum al-maitah, bangkai, darah, wadam, walahmul khinzir, daging babi, wa ma uhilla li ghairi llahi bih, yang disembelih dengan nama selain Allah. Kemudian wal munkhaniqatu, yang tercekik, yang mati tercekik. Wal mauqudhatu, yang mati terpukul, Yang mati al-mutaraddiyatu, yang mati terjatuh. Wan natihatu, yang mati, hewan yang mati tertanduk. Wa ma akala sabu, yang dimakan hewan buas atau dilukai, yang mati karena dilukai oleh hewan buas. Karena dilukai hewan buas. Illa ma dzakkaitum, kecuali yang kalian sembelih. Wa ma dzubi 'ala nusuk, yang disembelih untuk berhala. Wa antas taksbil azlam, kemudian kalian mengundi nasib dengan azlam. Mengundi nasib dengan azlam. Nanti kita jelaskan apa itu azlam. Dzalikum fisq, ini adalah kemaksiatan. Ini semua adalah kemaksiatan, melanggar perintah Allah. Kefasikan. Kata Allah, "Al-yauma ya'isal ladzina kafaru." Pada hari ini, maksudnya pada tanggal hari Arafah, ya'isal ladzina kafaru minkum, orang-orang kafir putus asa dari agama kalian. Fala takhshawhum wakhshawni, jangan takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Al-yawma akmaltu lakum, pada hari ini aku sempurnakan agama kalian, bagi kalian agama kalian. Aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Nikmatku bagi kalian. Aku ridha Islam agama bagi kalian. Aku ridha Islam jadi agama bagi kalian. Jadi agama kalian. Barang siapa yang terpaksa, siapa yang darurat makan yang haram tadi, makan
yang haram-haram tadi. Fi mahmasatin kelaparan, karena kelaparan. Ghairu mutajani fil itsm, tidak condong kepada dosa. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi penyayang. Taib, kita jelaskan sedikit-sedikit. Ya, taib. Perhatikan di sini. Tadi saya sudah sebutkan pada ayat sebelumnya Allah mengatakan halal bagi kalian bahimatul an'am illa ma yutla alaikum, binatang ternak halal bagi kalian kecuali yang dibacakan bagi kalian. Apa yang dibacakan yang haram bagi kalian? Pertama al-maitah, bangkai. Bangkai ini hukumnya haram. Kenapa dia mati tidak disembelih? Karena kita tahu darah ini yang Allah mengharamkan, terserah Allah. Innallaha yahkumu ma yurid. Allah berhukum Allah yang kehendaki. Tapi penelitian bahwasanya darah itu tidak baik, apalagi darah dalam hewan, maka ini tidak baik. Allah tidak suka dengan seperti ini. Maka bangkai yang tersembelih darahnya terdapat dalam tubuhnya, maka tidak boleh. Kemudian dam di sini maksudnya darah yang mengalir. Kalau kita menyembelih hewan kemudian kita tampung darahnya, itu hukumnya haram dah. Tapi ada pun darah yang tersisa kalau kita potong-potong setelah darahnya semua keluar, kemudian kita potong kambing, potong ayam, potong sapi, masih ada sisa darah, itu dimaafkan. Bukan itu yang dimaksud adalah dama masfuhan, ya. Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa yakuna maitatan aw daman masfuhan. Dalam ayat yang lain kata Allah yang haram maksudnya aw daman masfuhan, darah yang mengalir. Allahumma khinzir, babi, ini hukumnya haram, tidak boleh dimakan, ya, babi. Ya, hukumnya haram. Kemudian wa ma uhilla li ghairillahi bih, yang disembelih dengan nama selain Allah, dengan nama nabi, dengan nama wali, dengan nama patung, dengan nama, enggak boleh, hukumnya haram, ya. Karena sembelihan harus bismillah. Kalau disembelih dengan nama selain Allah maka hukumnya haram. Kemudian juga wal munkhaniqatu, yang tercekik, hewan yang tercekik, bagaimana misalnya dia enggak bisa bernapas, tercekik atau ketusuk batu sehingga dia mati, tidak bisa bernapas, atau masuk dalam sumur sehingga mati tercekik, tidak bisa bernapas, maka ini tidak boleh juga dimakan. Tidak boleh juga dimakan. Baik, pertanyaan, bagaimana kalau ada sapi masuk dalam sumur atau kebo masuk dalam sumur, kita mau sembelih enggak bisa? Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Um menjelaskan bahwasanya hewan yang mungkin untuk disembelih harus disembelih. Hewan yang mungkin untuk disembelih harus disembelih. Adapun hewan yang tidak mungkin disembelih, misalnya tadi sapi masuk dalam sumur, maka boleh kita menggunakan alat yang lain, tombak misalnya, tidak harus sembelih. Yang penting mengenai tubuhnya kita bilang bismillah, maka tidak mengapa. Sebagaimana dalam hadis Adi bin Hatim At-Tai yang dia berburu, ya, maka dia mengatakan, Rasulullah, bagaimana kalau aku melempar dengan mi'rad, dengan alat, kemudian kata Nabi, kalau kau lempar dengan mi'rad, fa kharaqa, kemudian dia membelah daging, kemudian akhirnya terjadi luka, kemudian mati gara-gara belahan bendamu tadi, barang tajammu, maka tidak jadi masalah. Jadi saya ulangi, ada hewan yang mungkin disembelih maka harus disembelih. Kalau ada hewan yang tidak mungkin disembelih, misalnya tadi hewan masuk di sumur, kalau kita biarkan dia akan tercekik, tenggelam hanya mati, maka kita boleh menombak dia, ya, atau dengan alat yang lain kita bilang bismillah, karena tidak mungkin untuk diturun kita sembelih, enggak mungkin, maka boleh kita tombak bismillah kemudian mati misalnya. Yang penting matinya karena tombak kita, bukan karena tercekik atau karena tidak bisa bernapas. Wal mauquzatu, ini sama, mati terpukul, ini juga tidak boleh. Misalnya ketabrak apa, tidak disembelih, maka tidak boleh. Ada kambing ketabrak mobil misalnya, ketabrak motor, kemudian pusing-pusing mati, ya, ini tidak boleh karena dia ketabrak benda yang keras, terpukul benda yang keras. Tadi hadis Adi bin Hatim At-Tai kata Nabi, kalau kau lempar dengan mi'radmu, dengan bendamu misalnya, alat untuk berburu, kemudian tidak mengenai barang tajamnya, benda tajam, tapi mengenai sampingnya, kemudian hewan tersebut mati bukan karena tidak ada luka yang merobeknya, maka hukumnya haram. Adapun kalau kau lempar kemudian mengenai bagian tajamnya sehingga merobek perutnya, keluar darah, kemudian mati meskipun tidak disembelih, karena dia hewan yang maka tidak jadi masalah. Wal mutaraddiyatu, yang mati jatuh dari tempat yang tinggi kemudian mati, maka itu juga tidak. Ini semua hukumnya haram. Wan natihatu, sama, mati karena ditanduk sama hewan yang lain, ditanduk oleh kambing bertanduk atau ditanduk oleh misalnya kebo yang lainnya, maka mati, maka tidak boleh dimakan. Wa ma akala sabu, atau yang dilukai oleh hewan. Jadi misalnya ada kambing dikejar oleh singa, kemudian digigit bagian kakinya, digigit perutnya,
kemudian hewan tersebut pergi, kita dapati kambing tersebut mati gara-gara gigitan hewan buas tersebut, maka ini semua hukumnya haram. Ini semua hukumnya haram. Kata Allah, illa madzakaitum, kecuali yang kalian sembelih. Maksudnya bagaimana? Ada kalian dapati hewan jatuh, terpukul. Dia belum mati, masih ada hidupnya, masih ada. Sudah mau mati tapi dia masih bisa bernapas, sembelih sebelum dia mati. Sehingga dia matinya karena kita sembelih, maka jadi halal. Sama hewan terjatuh dari tempat yang tinggi, bentar lagi 5 menit lagi mati. Tinggal 1 menit lagi dia mati, masih bisa bernapas, sembelih, maka itu jadi halal. Wan natiha, hewan yang ditanduk oleh hewan lain misalnya. Kemudian dia mau mati, kita sembelih. Sempat dia masih hidup, kita sembelih, maka jadi halal. Sama wa ma akala sabu, ada hewan buas yang menggigit dia dan dia masih ada nafasnya, kita boleh sembelih, maka jadi halal. Ya, ini Allah kecualikan. Ini maksudnya demikian. Kemudian wa madhubi ala nusub, kemudian hewan yang disembelih di depan berhala. Hewan disembelih di depan berhala, ini juga hukumnya haram karena ini syirikan. Wa antastaqimu bil azlam, kalian juga melakukan di antara yang haram bagi kalian mengundi nasib. Jadi orang Arab dahulu jahiliyah punya 3. Ada 3 semacam seperti orang Cina kalau digoyang-goyang kemudian keluar ya, apa namanya itu? Satu tulisannya ya, satu lainnya tidak, satu kosong. Misalnya kalau mereka ingin bersafar, mereka goyang. Cerek, kalau keluar ya berarti mereka safar. Kalau mereka goyang la, tidak jadi safar. Kalau mereka goyang keluar yang tidak ada tulisannya, ulang lagi. Cerek, apa yang keluar seperti itu. Itu adalah kebodohan, kegoblokan bagaimana mengkaitkan nasibnya dengan azlam. Makanya itu adalah kesyirikan. Allah mengatakan dzalikum fisq, ini semua adalah kemaksiatan. Ini semua harus ditinggalkan. Makan haram itu maksiat ya, makan haram itu maksiat. Kesyirikan juga maksiat, mengundi nasib juga maksiat. Kemudian Allah mengatakan al-yauma isal ladzina kafaru min dinikum. Pada hari ini, yaitu maksudnya hari Arafah. Hari Arafah. Ketika Nabi haji. Ya isal ladzina kafaru min dinikum, orang kafir pada tahun ke-10 Hijriah, maka orang-orang kafir sudah putus asa dari agama kalian. Kenapa? Nabi sudah fatu Makkah, Makkah sudah dikuasai. Oh, sudahlah ini Islam akan jaya. Fala takhshawhum wakhshawni, jangan takut sama mereka, takutlah kepadaku. Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan. Ayat ini turun di Arafah. Hari ini aku sempurnakan agama kalian, aku sempurnakan nikmatku bagi kalian, aku ridho Islam bagi kalian. Makanya ketika itu ada seorang Yahudi datang kepada Umar, dia mengatakan, "Ya Umar bin Khattab, ayatun fi kitabika law nazalat alaina ma'syaral yahud lattakhadna dzalika 'idan." Suatu ayat yang turun yang ada dalam Al-Qur'an. Yahudi bilang apa? Ada ayat dalam Al-Qur'an kalian. Kalau itu turun kepada kami akan jadikan hari tersebut hari raya. Kenapa hari ini hari luar biasa? Kata Umar, saya tahu ayat tersebut. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam din. Ini ayat yang luar biasa. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, aku sempurnakan nikmatku bagi kalian, aku ridho Islam bagi kalian. Ini ayat yang luar biasa menunjukkan bahwa Islam sudah sempurna. Maka kita dapati tidak ada agama yang komprehensif seperti Islam. Semuanya diatur sampai adab qada'ul hajah, adab buang hajat diatur. Lengkap, muamalah lengkap, buku sak tebal-tebalnya ya. Dalam agama lain mana enggak ada? Enggak ada. Islam lengkap. Hadis-hadisnya, ayat-ayatnya, tafsirnya lengkap semua. Luar biasa Islam. Setelah itu kata Allah, "Famaniturra fi makhmasatin", barang siapa yang darurat makan yang haram-haram ini. Karena makhmasah itu kelaparan. Seperti khamisul batun, di perutnya sudah saking kosong, lapar, kalau enggak makan dia bisa mati, maka dia boleh makan yang haram, boleh makan daging babi, boleh makan ini, boleh makan hewan-hewan yang haram semua ini boleh, tapi dalam kondisi darurat, famaniturra. Boleh karena Allah membolehkan darurat memakan yang haram demi untuk menjaga kehidupan. Ghairu mutajani fil itsm. Ghairu mutajani fil itsm. Ya. Tidak condong kepada dosa. Maksudnya apa? Kata para ulama, tidak menyengajakan agar terjebak dalam darurat. Kondisi darurat. Atau tidak ya. Tidak melampaui batas.
Gimana misalnya sengaja pergi ke tengah hutan, bawa bekal daging babi, sudah nggak ada makan lagi, dia sengaja menjebak dirinya dalam tengah hutan supaya nggak ada makan kecuali babi, ini hukumnya haram. Tidak boleh menyengajakan agar terjebak dalam kondisi darurat supaya makan yang haram, hukumnya tidak boleh. Atau melampaui batas, dia makan sudah kenyang, dia tambah lagi, sudah makan babi sudah kenyang, makan lagi enak ini tambah lagi, bahkan dia bikin bekal untuk bawa pulang, ini hukumnya haram semuanya. Fa innallaha ghafurur rahim, barang siapa yang makan yang haram karena kondisi darurat, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sampai demikian dulu ikhwan dan akhwat jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima. Insyaallah kita lanjutkan pada ayat yang selanjutnya yang juga menarik tentang masalah-masalah fikih, terutama berkaitan dengan bagaimana hukum ahlul kitab dan makan makanan sembilan ahlul kitab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya yang biidznillah taala kita bertemu lagi kesempatan berikutnya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.